Kejadian 22 ayat 1 dan 2. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ini firman tentang apa? Ini tentang Tuhan mencobai Abraham. Tetapi saudara lihat, Abraham gak berani macam-macam. Kenapa? Karena sebelumnya 15 tahun yang lalu dia dapetin suara Tuhan, tapi dia kerjakan dengan caranya sendiri. Setelah itu 15 tahun gak ada suara Tuhan. Tuhan membisu dalam hidupnya Abraham. Tidak ada perkataan. Barulah setelah Abraham menjadi tua, setelah Sarah juga sudah semakin tua, maka Tuhan muncul dan Tuhan memulai. Lalu lahirlah Ishak. Setelah Ishak dewasa, Tuhan muncul lagi dan Tuhan katakan ini. Saudara, Tuhan mulai dalam hidup kita itu penting. Memulai dengan yang Tuhan mulai itu penting. Dalam kehidupan sehari-hari kita, di rumah tangga kita. Bahkan orang-orang yang mau menikah, mau ambil pekerjaan, semua harus berada dalam pimpinan Tuhan. Jangan mau bergerak sendiri. Kalau Tuhan gak bergerak, jangan bergerak. Jangan kalau sudah hancur baru serahkan kepada Tuhan. Tapi bergeraklah sesuai dengan pimpinan Tuhan. Lalu kita cerita tentang penyembahan. Orang-orang punya pemikiran, kalau aku menyembah, maka aku akan diberkati. Saudara, itu bukan prinsip kekristenan. Itu orang berhala juga pikirannya begitu. Pergi ke Gunung Kawi ingin diberkati. Pergi ke orang pintar ingin diberkati. Pergi ke gunung untuk melakukan satu ritual penyembahan ingin diberkati. Kekristenan gak begitu. Hari ini konsep penyembahan versi iblis itulah yang ada dalam gereja. Aku menyembah Tuhan supaya diberkati. Enggak. Penyembahan bukan ingin diberkati. Penyembahan untuk kenal lebih dekat dengan Tuhan. Penyembahan itu artinya semakin merendahkan diri, semakin mau dikosongkan, semakin mau diisi, dan semakin mau dipenuhi oleh Tuhan. Sehingga bergerak sesuai dengan yang Tuhan mau. Itu penyembahan. Lalu kita lihat kisahnya Ayub. Apa yang terjadi dalam Ayub? Hidupnya berlimpah-limpah, orang paling kaya di timur. Lalu iblis sedang ditanya sama Tuhan, sedang ngapain kamu? Aku keliling dunia, lihat-lihat semuanya. Apakah kamu perhatikan hambaku Ayub? Oh, orang kaya itu, yang diberkati itu, iya, cabut berkatnya. Masih menyembah Tuhan gak? Hari ini juga sama. Ada banyak orang memikirkan penyembahan sama dengan berkat. Enggak, salah. Enggak begitu. Ketika Ayub diambil berkatnya, iblis langsung berkata dalam hati, pasti dia akan pergi, akan menghujat Tuhan dan mengebaskan debu. Nyatanya gak begitu. Nyatanya Ayub, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Bahkan dia berdiri di depan 10 peti anak-anaknya yang tewas pada hari yang sama. Dia tetap menyembah Tuhan. Terpujilah nama Tuhan.